Jadi, pada tahun 2006, ada dua polisi yang memergoki seseorang yang terlihat aneh gitu. Anehnya ya karena terlihat kebingungan dan dari penampilannya kayak bukan orang setempat gitu. Kayak aneh lah pokoknya. Dan bahkan nih, kayaknya bukan orang di era sekarang nih. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faang. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short tentang pembahasan hal-hal unik, aneh, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Choki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan singkat tentang 3 genre ini, itu bisa dilihat di deskripsi. Oke, let's enjoy the Strange Thing. Jadi waktu tepatnya, pada 23 April 2006, ada 2 polisi yang lagi patroli gitulah. Nah, tiba-tiba mereka melihat seseorang pria ada di taman. Tapi kalau dilihat-lihat kayak kebingungan gitulah, kayak linglung. Dan 2 polisi ini juga ya cukup aneh gitu melihat orang ini karena merasa kayaknya bukan orang sini deh. Entah orang mana, entah orang baru atau orang luar yang baru kesini. Dan juga nih dari stylenya itu terlihat berbeda lah. Tidak seperti style orang-orang pada zaman sekarang lah, pada zaman itu. Kayak orang jadul lah. Akhirnya polisi mendekati pria itu dan dipinta tuh KTP atau kartu identitasnya lah. Dan setelah dilihat ternyata dia kelahiran KIP pada tahun 1932. Itu berarti usia dia sudah hampir 70 tahunan di waktu itu. Nah, polisi di sini makin aneh gitu setelah melihat wajahnya dan perawakannya. Loh, kok masih muda, seperti ya usianya di bawah 30 tahunan lah. Lagi dan lagi keanehan gak sampai di sini. Kalau dilihat-lihat ternyata desain atau model KTP-nya itu model KTP jadul dan di sana tertulis Uni Soviet, bukan Ukraina atau Rusia. Tentu ini aneh ya kan, karena Uni Soviet ya udah lama bubar gitu, udah lama nggak ada. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya singkat oleh polisi dan dilihatlah kartu identitasnya, dia bernama Sergei Ponomarenko. Dan katanya Sergei ini itu barusan 2 menit yang lalu lah, sekitar segitu. Dia itu ada di tahun 1958, lagi foto-foto bareng tunangannya atau pacarnya gitulah. Dan setelah itu tahu-tahu dia ada di era sekarang, yaitu 2006. Karena makin sini makin aneh, makin absurd, makin bingung lah polisi. Akhirnya Sergei dibawa ke kantor polisi ya, bukan kantor pos. Nah, setelah itu lalu Sergei sempat tuh dibawa juga ke salah satu RSJ yang ada di Kiev dan dipertemukan dengan Profesor Pablo Kutrikov. Nah, di sini ada keanehan lagi nih. Jadi saat Sergei masuk ke ruang kerja profesor, di ruangan itu kebetulan Sergei langsung melihat jam gitulah, dan tiba-tiba jam itu berhenti bergerak. Dan keanehan lagi adalah di waktu bersamaan juga sang profesor itu melihat jam tangannya, arlojinya. Loh, kok mati juga? Aneh gitu, apa yang terjadi? Tapi di sini mereka nggak terlalu memperpanjang lah soal ini, kayak ignore lah, nggak peduli. Nah, jadi profesor itu meminta Sergei mencoba mengingat-ingat kejadian yang dia alami dan menceritakan dengan detail, sedetail-detailnya. Tadi dia cerita detailnya. Jadi Sergei itu mengaku dia benar-benar lahir di kota Kiev pada tahun 1932-an. Dan usia dia pada saat itu ya, pada saat sekarang itu 25 tahun. Dan artinya dia datang dari tahun 1958. Nah, jadi setelah dia foto-foto bareng pacarnya, ya kan tadi dia lagi foto-foto bareng pacarnya lah, lagi liburan gitu. Setelah itu Sergei sempat tuh melihat kayak benda terbang gitulah, kayak apa ya, kayak lonceng kata dia. Dan ya karena Sergei sedang memegang kamera, langsung dong dipoto karena ini unik, entah apa dan menarik. Akhirnya Sergei foto. Nah, tapi masalahnya justru di sini. Dalam hitungan sepersekian detik setelah memoto objek aneh itu yang melayang, yang kita anggap UFO lah di tempat itu, akhirnya Sergei secara tiba-tiba Sergei pindah ke tahun yang berbeda tapi di tempat yang sama. Singkatnya, dia tidak sengaja melakukan time travel ke waktu yang berbeda tapi tempat yang sama. Time travel dari tahun 1958 sampai 2006. Boom, gokil gak nih cerita? Oke lah, lanjut dulu. Nah, setelah diceritakan secara detail, akhirnya profesor keinget sesuatu lah. Nah, katanya kan Sergei itu habis foto-foto dengan pacarnya lah, dan sempat juga memoto objek UFO gitulah. Nah, di sini profesor meminta kameranya untuk dibuktikan lah, dan akhirnya ya Sergei mengasihkan tuh kameranya.
untuk membuktikan pengakuan Sergei, akhirnya Profesor Pablo itu kemudian memanggil Vadim Pozner, pakar fotografi gitulah. Nah, di sini Vadim juga sempat kaget karena ternyata kamera yang Sergei gunakan itu kamera bener-bener lawas. Katanya kamera ini ya nggak diproduksi lagi setelah tahun 1970-an, dan itu pun diproduksinya oleh perusahaan Jepang. Lagi-lagi kejadian aneh. Karena ternyata ya Vadim juga punya kamera seperti itu dan dipajang di rumahnya karena ya udah rusak, nggak bisa dipakai, jadi kayak barang antik gitulah. Loh, tapi ini punya Sergei kok masih bagus. Ditambah filmnya pun masih bagus dan masih bisa dicetak. Dan setelah dicetak ternyata hasilnya bener dong. Ada gambar berupa objek yang sedang melayang di langit gitulah, sama seperti yang dikatakan Sergei. Walau ceritanya sangat sulit dipahami dan susah lah untuk dipercaya, tapi Profesor, Vadim, dan polisi ya itu dikit-dikit mulai percaya gitu. Nah, dari sekian banyak foto yang dicetak, jadi ada beberapa foto yang dicetak. Akhirnya Sergei ditanya tuh ada foto dua, yaitu Sergei sendiri dan perempuan. Setelah ditanya siapa perempuan ini, ternyata dia menjawab, itu tunanganku, bernama Valentina Kolis. Nah, singkat waktu setelah 2 hari kemudian pada tanggal 25 April 2006, ketika itu ada staf yang akan masuk dan melihat ke kamar Sergei. Jadi pada saat itu Sergei kayak ditahan gitulah, tahan dalam tanda kutip, bukan di penjara ya kan. Tetapi pada saat staf itu datang ke kamar atau ruangan Sergei, ternyata Sergei nggak ada di tempat, nggak ada di kamarnya, nggak ada di selnya. Pada saat itu Sergei dikira kabur dong, tapi ya itu cukup aneh dan mustahil karena pertama nih, keamanannya ketat, kedua pakai jeruji besi, dan Sergei juga tercatat nggak kemana-mana kok, nggak minta izin keluar atau kemana. Setelah dilihat CCTV pun ternyata Sergei yang nggak pernah terlihat juga di sana, alias ya emang nggak kemana-mana gitu dari segi data dan bukti. Tapi pada kenyataannya Sergei hilang. Dan karena keanehan ini ya polisi juga berasumsi agak sedikit aneh, yaitu ya Sergei mungkin kembali ke masa lalu. Nah, di sini polisi seakan kehilangan sesuatu yang benar-benar ingin dipecahkan ya kan, karena ini misteri banget dong kalau benar-benar dia bisa time travel. Tapi polisi di sana nggak menyerah dong, terus mencari bukti petunjuk tentang hal ini gitu. Nah, polisi keinget dong di sini, baru ingat gitu, baru ngeh. Oh iya, Sergei kan bilang pacarnya Valentina Kolis. Setelah polisi melakukan pencarian, akhirnya ketemu. Dan ada Valentina Kolis, dia masih hidup, still alive. Dan tanpa basa-basi, polisi langsung ke sana, ke rumah Valentina Kolis. Dan boom, benar saja, pada tahun 2006, Valentina Kolis itu sudah berusia sekitar 74 tahunan. Dan yang paling mengagetkan adalah, benar, dia kenal dengan Sergei. Dan Valentina juga bersaksi gitu bahwa Sergei itu sering berbicara hal-hal yang aneh tentang masa depan gitu. Seakan-akan dia itu tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Dan pada saat itu juga si nenek itu langsung dikasih foto Sergei yang dipotret pada tahun 1958 yang dicetak waktu itu. Dan ternyata Valentina juga punya dong foto Sergei yang kayak gini mirip gitu. Aneh enggak tuh? Kalau dilihat nih, mereka memiliki style atau outfit yang sama gitu. Cuma beda posisi, beda angle, beda foto aja gitu. Itu dalam arti foto ini tuh diambil di waktu atau hari yang sama. Wah. Makin membingungkan ya kan? Nah, tapi kejutan gak sampai di situ nih, ada lagi. Yaitu polisi makin terkejut oleh Valentina yang ternyata Valentina menunjukkan foto Sergei di tahun 2050 dan tahun 2006. Karena ternyata Sergei itu pernah menemui Valentina di tahun 1970-an. Dan dua foto ini, foto dari tahun 2006 dan 2050, itu Sergei yang memberikan ke Valentina. Wah ini benar-benar main blowing banget nih ini kisah. Nah, akhirnya setelah kesaksian dan berbincang-bincang dengan Valentina mencari data tentang Sergei, akhirnya polisi memperdalam lah tentang siapa sih Sergei itu, dan mencari terus dan akhirnya ketemulah rekaman tahun 1970-an yang diindikasi ini adalah Sergei. Jadi dia pada saat itu di rekaman ini itu lagi melakukan wawancara dengan TV Ukraina dan Taiwan, yang intinya dia menjelaskan di masa depan akan ada teknologi seperti handphone, microwave, dan jantung buatan. Intinya maju banget lah zaman.
Padahal di tahun segitu, ya mana tahu hal-hal yang kayak gitu ya kan. Ini Sergei bener bisa melakukan time travel atau gimana ini? Bingung banget sih. Walau ceritanya detail, tapi sampai sekarang itu nggak ada yang tahu pasti siapa Sergei ini. Dan tentu kontroversi selalu ada dong. Ada yang percaya, ada yang nggak juga. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya time travel? Dan jika percaya, kisah Sergei ini kalian percaya nggak? Oke, di sini saya harus objektif dong. Jangan seakan-akan melebih-lebihkan cerita Sergei. Di sini dari kisah Sergei saya mendapatkan 2 kejanggalan lah. Kalau dari kalian ada yang punya kejanggalan lain silahkan komen aja. Nah, jadi walau ceritanya Sergei ini terlihat wah dan nyata gitu, tapi kalau kita teliti ada juga kok celah-celah atau plot hole lah yang dari kisah Sergei ini. Yang pertama deh, nah jadi kamera yang Sergei gunakan ya kan namanya ini nih, saya lupa lagi, pokoknya ditulis di sini nih. Itu kan katanya nggak diproduksi lagi setelah tahun 1970-an. Dan emang udah nggak ada gitu kameranya. Dan ternyata kamera itu masih ada kok, nggak langka-langka banget. Dan masih juga ada yang beberapa kamera yang orang punya dan masih berfungsi. Dan kejanggalan yang kedua, tentang foto tahun 2050. Coba deh lihat dengan teliti foto ini. Nemu yang aneh nggak? Oke, kalau nggak nemu saya bantu nih. Coba lihat lingkaran-lingkaran ini. Mirip kan? Mungkin ada yang bilang, ya gedung kan emang mirip-mirip bentuknya. Kali aja itu gedung mirip gitu, satu perusahaan. Ya iya sih. Tapi coba lihat lebih teliti banget gitu. Miripnya, ya mirip identik banget ya kan, coba lihat. Seperti editan gitu. Jadi gimana? Dan kalau lihat pun di tahun 2006 itu Photoshop udah ada kok. Lebih tepatnya Photoshop versi CS2 kalau nggak salah. Kalau salah silakan koreksi. Tapi inti di tahun 2006 itu Photoshop udah ada dan kemungkinan besar foto Sergei ini rekayasa. Dan kalau ini rekayasa berarti cerita yang lainnya patut diragukan dong. Terus kalau rekayasa, kalau hoax, kenapa ada orang-orangnya? Apakah mungkin mereka bersekongkol? Konspirasi? Gimana menurutmu? Coba komen. Oke, terima kasih telah menyaksikan konten Strange Thing kali ini. Tetap sehat selalu dan hati-hati. Jangan asal foto. Nanti kalian bisa saja time travel ke zaman dinosaurus. Kan ngeri. Oke, sehat selalu. Bye.